Istilah asuransi dalam bahasa Belanda sendiri disebut asuransi, yang dari kata assurader yang berarti penanggungan dan geserer yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut assucere yang berarti meyakinkan orang. Kemudian dalam bahasa Inggris insurance yaitu pertanggungjawaban. Jadi asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Secara simpel, asuransi ini dapat diartikan seperti menyediakan payung sebelum hujan. Sedangkan menurut pengertian para tokoh sendiri, di sini ada Wirjono Projodikoro dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia. Pengertian asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Sedangkan menurut Junaidi Geni, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati berjanji untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung pada satu pihak dan tertanggung atau pihak yang ditunjuk sebagai pihak lainnya. Yang selanjutnya ada fungsi asuransi. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, pengalihan risiko. Pengalihan risiko ini memiliki arti bahwa risiko akan dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, sehingga jumlah ketidakpastian kerugian yang diderita oleh nasabah akibat suatu peristiwa yang tidak terduga tersebut akan diganti oleh pihak asuransi dalam bentuk ganti rugi atau santunan klaim karena nasabah telah membayar premi. Yang kedua, penghimpunan dana. Dana yang bersumber dari nasabah akan dihimpun dan kemudian oleh perusahaan asuransi dana tersebut akan dikelola sedemikian rupa supaya dapat berkembang. Hasil dari pengelolaan uang dari nasabah tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi apabila nasabah mengalami kejadian yang tak terduga dan merugikan. Untuk selanjutnya, yang terakhir, penyeimbangan premi. Perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan demikian, kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Untuk selain asuransi jiwa, jumlah premi akan ditentukan berdasarkan tarif premi yang dikalikan dengan nilai pertanggungan yang diinginkan. Untuk asuransi jiwa, biasanya besarnya premi sesuai dengan kesepakatan atau ketetapan perusahaan asuransi. Untuk fungsi tambahan asuransi tersebut adalah sebagai sarana untuk tabungan investasi dana, pencegahan kerugian, dan meminimalisir kerugian. Selain itu, asuransi juga berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi agar usaha semakin meningkat. Selanjutnya ada konsep asuransi. Banyak orang berpikir ikut asuransi agar mendapat untung. Dalam artian, ketika terjadi risiko, orang tersebut bisa dapat lebih banyak penggantian dana daripada yang ia setor sebagai premi. Anggapan yang keliru ini membuat orang tersebut kecewa ketika yang terjadi tidak sesuai harapan. Atau ada lagi orang yang beranggapan membayar premi sama dengan menabung. Alhasil, ketika orang tersebut tidak bisa memperoleh kembali yang telah dia setor, ia pun kapok dan tidak mau lagi ikut asuransi. Asuransi atau perlindungan dibutuhkan ketika seseorang menyadari adanya resiko yang membayangi, karena pada hakikatnya resiko memang selalu hadir di setiap kehidupan manusia. Namun yang perlu disadari juga, tingkat resiko yang dihadapi oleh seseorang dengan yang lainnya berbeda-beda. Mereka yang harus bekerja di tempat terbuka, berhubungan dengan banyak orang, atau bepergian dari tempat yang satu ke tempat yang lain akan memiliki resiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di kantor sepanjang hari. Dalam bahasa yang lebih ilmiah, semakin sering kita mengobservasi atau melakukan suatu peristiwa, semakin tinggi pula risiko yang melekat pada peristiwa itu. Para ahli aktuaria menyebut kecenderungan semacam ini dengan konsep the law of large numbers. The law of large numbers ini dalam kejadian sehari-hari bisa diibaratkan dengan melempar koin. Dalam sekali lemparan, maka kemungkinan koin akan menghadap ke atas adalah 50%. Kemungkinan yang sama berlaku untuk sebaliknya. Nah, semakin sering koin dilempar, maka hasil lemparan koin menghadap ke atas atau ke bawah akan semakin mendekati angka persentase kemungkinan tersebut. Di saat tingkat risiko yang dihadapi seseorang meningkat, maka seseorang pun akan merasakan perlu mendapatkan proteksi. Inilah yang menimbulkan permintaan terhadap produk proteksi pun muncul. Dalam asuransi terdapat mekanisme proteksi, yaitu menyatukan orang-orang dengan kepentingan asuransi yang sama dengan tujuan untuk membagi risiko yang sama. Kemudian ada mengumpulkan dana premi dari kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama tersebut. Kemudian ada membayar kompensasi kepada mereka yang menderita kerugian.
Jadi, secara garis besar, mekanisme pertanggungan yang dijalankan perusahaan asuransi adalah memindahkan dampak kerugian dari seseorang yang merupakan anggota kelompok ke seluruh orang di kelompok tersebut. Kemudian ada prinsip-prinsip asuransi. Polis asuransi mengandung prinsip-prinsip asuransi seperti yang pertama, insurable interest, atau prinsip ini bisa diartikan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Yang kedua ada utmost good faith, atau arti dari prinsip ini ialah baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beretikat baik dalam melakukan perikatan. Etikat baik di sini diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Pemegang polis harus transparan tentang objek yang akan diasuransikan, sementara penyedia asuransi harus merinci persyaratan pertanggungan. Yang ketiga ada indemnity. Prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi, asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi suatu resiko ke posisi sebelum terjadi resiko. Yang keempat ada subrogation, atau prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi resiko. Prinsip ini contohnya berlaku pada asuransi umum. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada yang menyediakan pembayaran setelah kematian, dan ada yang pihak tertanggung mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja, atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Contohnya, seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri setelah kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang anak. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Jenis asuransi ini cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan dapat dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokusnya terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan Mei 1998. Karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap asuransi kendaraan meningkat secara drastis. Yang keempat ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan asetnya yang berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan apabila rumah atau properti tertanggung mengalami musibah seperti kebakaran. Yang kelima, ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit di Indonesia. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Memahami pentingnya penggunaan asuransi pendidikan untuk anak-anak ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang kita terhadap dolar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Menyadari hal ini jelas akan memberatkan orang tua, maka tak jarang orang tua sekarang memilih untuk mempunyai asuransi pendidikan. Yang keenam yaitu asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Asuransi umum ini sifatnya jangka pendek, biasanya sekitar 1 tahun. Selanjutnya yaitu asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain.
Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. Yang kesembilan yaitu asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan, yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Yang terakhir yaitu asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa, sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Selanjutnya ada keuntungan asuransi. Asuransi dapat memberikan beberapa keuntungan bagi para nasabahnya. Di antaranya yang pertama, dapat memberikan rasa aman. Membeli polis asuransi sama dengan melakukan perjanjian pengalihan risiko dari nasabah sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Hal tersebut berarti, semisalkan di masa depan nasabah mengalami kecelakaan atau terjebak bencana yang menyebabkan menurunnya kesehatan, hilangnya jiwa ataupun harta benda, maka resiko finansial yang timbul akibat hal tersebut menjadi tanggungan dari pihak asuransi. Oleh karena itu, nasabah pun dapat menjalani hari-harinya dengan perasaan lebih aman. Keuntungan yang kedua itu dapat membantu mengatur keuangan. Bagi mereka yang sulit menabung, memiliki dana darurat merupakan hal yang sangat sulit. Padahal, dana darurat ini sangat penting untuk menutup kerugian ketika kita tertimpa masalah keuangan di kemudian hari. Asuransi di sini dapat menjadi solusi untuk membantu mengatur keuangan tersebut. Dengan premi yang dibayarkan setiap bulan, pertanggungan dari perusahaan asuransi ini dapat menjadi penyelamat ketika nasabah tertimpa musibah. Yang ketiga itu ada sarana menabung. Asuransi dapat menjadi salah satu sarana untuk menghimpun dana atau menabung. Beberapa jenis asuransi menyediakan nilai tunai yang dapat kita ambil sewaktu-waktu. Jadi, kita juga dapat berinvestasi melalui asuransi. Yang keempat ada jaminan hari tua. Kehadiran asuransi juga bisa menyelamatkan hari tua kita, di mana kita tak lagi produktif dan tak lagi berpenghasilan. Dengan membayar premi dalam jangka waktu tertentu, nasabah bebas menentukan apakah ingin mendapatkan pertanggungan secara bulanan atau sekaligus. Melalui asuransi, nasabah dapat mencoba menginvestasikan uang yang ada agar dapat berkembang dan dinikmati hingga usia senja. Keuntungan yang kelima ada menjamin aset terlindungi. Beberapa asuransi seperti asuransi kendaraan dan properti memberikan jaminan perlindungan aset dan ganti rugi untuk kehilangan ataupun kerusakan. Sehingga seluruh aset yang nasabah miliki dapat terjaga dengan baik. Aset-aset seperti lukisan dan barang seni lainnya pun bisa diasuransikan. Selain memiliki beberapa keuntungan, asuransi juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, dana hangus bila tidak terjadi klaim. Para nasabah yang secara tiba-tiba berhenti membayar premi akan diambil hak-haknya oleh perusahaan penyedia asuransi. Hal tersebut berarti nasabah tidak dapat menarik uangnya, dan uang nasabah yang ada di perusahaan tersebut dianggap hangus. Tentu saja hal tersebut akan membuat kecewa para nasabah. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mencermati terlebih dahulu cara mengklaim asuransi sebelum mendaftarkan asuransi. Kekurangan asuransi yang kedua itu lingkup penanggulangan terbatas. Penanggulangan potensi kerugian oleh perusahaan cukup terbatas pada resiko yang bisa diukur nilai ekonomisnya. Terbayarnya ganti rugi hanya jika Anda benar-benar mengalami masalah atau kerugian akibat kecelakaan sesuai dengan isi polis. Bila nasabah mengambil polis fire insurance, tetapi kerusakan yang ditimbulkan disebabkan oleh banjir, maka otomatis nasabah tidak dapat mendapatkan ganti rugi. Resiko asuransi. Dalam asuransi, resiko bisa disebabkan oleh aktivitas personal, yaitu personal activity ataupun aktivitas bisnis atau usaha. Dalam asuransi, resiko atau risk diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Resiko murni. Karakteristik dari resiko murni adalah
Resiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Yang kedua adalah resiko spekulatif. Kebalikan dari resiko murni, resiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap resiko tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah resiko khusus. Resiko khusus ini adalah suatu resiko yang berdampak maupun menyebabkan hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi, baik dari kuantitas maupun kualitas. Yang keempat adalah resiko fundamental. Kebalikan dari resiko khusus, resiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Yang kelima adalah risiko individu. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaan, maupun risiko tanggung jawab. Yang keenam adalah risiko harta, merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, ataupun kerusakan. Risiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian tak langsung. Yang ketujuh adalah risiko tanggung gugat, merupakan risiko tanggung jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain, maka ini disebut dengan risiko tanggung gugat.